Jangan lupa juga kita itu akan membuka membership sama akan ngadain giveaway nih. Jadi jangan ketinggalan sama informasi selanjutnya di video, di YouTube kami. Hai, selamat datang di Cewek Gadget. Buat teman-teman di sini yang bingung nih, kayak punya data banyak, punya foto-foto banyak, punya video banyak, tapi kayaknya tuh handphonenya udah penuh gitu, udah berat. Kalian bingung mau backup kemana? Di sini kita bakal ngebahas beberapa alat penyimpanan yang bisa kalian gunain kalau misal HP kalian penuh. Kayak ada di depan gue ini sekarang, itu ada hard disk. Di sini juga ada tempat penyimpanan, di sini ada flash disk. Ini hard disk juga, tapi yang kecil. Terus di sini ada kartu-kartu buat foto-foto, biasanya disimpan di sini juga bisa. Nah, kalau misal kalian handphonenya penuh nih, kalian bisa pindahin ke hard disk. Kalau nih kayak hard disk gini. Cuma kalau eksternal hard disk itu kan susah ya dibawa kemana-mana. Kalian di sini juga bisa pakai cloud storage di dalam handphone kalian. Jadi penyimpanan itu tetap aman dan pokoknya nggak akan hilang kemana-mana kalau sudah masuk di cloud storage. Kira-kira nih apa aja sih evolusi dari penyimpanan-penyimpanan yang dari dulu sampai sekarang yang udah kita gunain? Kayak kalau sekarang tuh kan penyimpanan yang udah 1 tera itu kan harusnya yang kayak gini nih, kayak ini tuh udah 1 tera. Nah, sedangkan kita kepo nggak sih kayak dari dulu tuh penyimpanannya udah kayak gimana, jenis-jenisnya apa aja? So, jangan kemana-mana karena abis ini kita akan ngebahas tentang penyimpanan-penyimpanan dari evolusi penyimpanan. So, jangan kemana-mana karena semuanya bakal kita bahas di video kali ini. Sekarang kita akan ngebahas nih yang pertama, penyimpanan pertama yang keluar yaitu namanya adalah floppy disk. Nanti kalian lihat sendiri gambarnya dari sini. Floppy disk ini apa sih? Nah, floppy disk itu adalah data storage paling ringkas yang bisa kalian bawa kemana-mana. Kayak zaman dulu tuh bisa kalian bawa tuh karena itu bentuknya tipis dan ya gampang lah ya masuk kayak ke tas atau kemana-mana tuh gampang. Jadi kayak kalian bawa handphone sama bawa floppy disk itu tuh gampang. Nah, floppy disk ini pertama kali muncul itu di tahun 1971 dan diperkenalkan oleh IBM dengan nama floppy disk. Penyimpanan data ini tuh walaupun dulu tuh termasuk canggih ya, walaupun pertama-tama floppy disk ini tuh kapasitasnya cuma muat 7,9 kilobyte. 7,9 kilobyte nyimpen apaan? Kayak maksudnya sekarang kan foto aja udah sampai satu foto aja tuh kayak beberapa ratus megabyte kan. Kilobyte nyimpen apaan? Tapi seiring perkembangannya waktu, floppy disk ini juga naikin kapasitas mereka itu sampai 1,4 megabyte. Jadi udah lumayan tuh kayak mindahin foto, terus kayak apalagi ya? Mungkin musik ada kali yang megabyte itu kalian bisa pindahin ke situ. Tapi sekarang floppy disk ini udah jarang dipakai karena untuk apa ya, alatnya aja tuh udah kayak jarang beredar, sama kayaknya mungkin udah nggak ada malah. Jadi kayak orang-orang mungkin nyimpan itu cuma buat koleksi aja kali ya, kayak buat barang-barang estetik yang udah lama gitu. Selain itu, ukuran dari floppy disk ini tuh tadinya besar. Jadi semula itu dia itu 8 inch, itu lumayan gede kali ya, 8 inch mana ya? Ya segitulah pokoknya, kotak. Dia bentuknya kotak dan 8 inch. Nah, semakin lama dia itu semakin ringkas. Jadi bentuknya itu sekitar 5,25 inch dan 3,5 inch. Jadi kayak makin lama makin kecil. Oh, segini nih. Ya kira-kira kalau bisa kira-kira segini. Jadi kayak dari yang gede jadi mengecil dan penyimpanannya juga makin lama makin membesar gitu. Nah, floppy disk ini tuh awal kemunculannya itu dia cuma bisa read only. Nah, di floppy disk itu kalian masukin ke alat yang floppy disk itu ke komputer. Nah, terus kalian udah bisa lihat nih, tapi itu nggak bisa diotak-atik atau ditimpa atau dihapus gitu. Pokoknya kayak ya udah cuma data itu aja yang ada gitu. Kalau kita ngomongin dari kekurangan dari floppy disk ini sendiri itu ada pada kecepatan membaca data. Ya wajar kali ya, kayak kan dia cuma kecil doang dan mungkin zaman dulu belum secanggih sekarang. Jadi kayak
apa ya, baca datanya tuh masih lama dan masih lemot gitu. Storage yang satu ini udah lumayan bisa dibilang storage yang lumayan canggih karena bisa ngebantu kita buat nyimpen data-data yang saat itu mungkin kita butuh banget nih floppy disk ini gitu. Jadi bisa ngebantu kita buat nyimpen data-data yang penting ini dalam satu disk kecil yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Nah sekarang kita next ke selanjutnya, yaitu ada compact disc atau CD-ROM. Nah CD-ROM ini tuh dia awalnya ada pada tahun 1982, yaitu dari Sony dan Philips merilis CDP 101 yang dia ini pemutar compact disc atau CD player yang pertama dijual belikan di di pasaran gitu. Jadi dia pertama dijual belikan di situ. Nah awalnya itu CD ini digunakan di industri film. Iya setahu gue juga CD ini cuma buat film, tapi ternyata dia bisa buat penyimpanan juga. Terus diameternya ini ya kalian tahu lah ya, CD diameternya sekitar 30 cm-an. Rata-rata sih sekitar 30 cm-an. Iya 30 cm. Kayak ya segini, kira-kira segini. Nah awalnya CD ini atau compact disc ini itu dia digunakan di industri film yang memiliki diameter sebesar 30 cm. Lumayan besar ya, kayak apa namanya, laser disc. Disebutnya itu laser disc. Dia itu tapi beda sama CD-CD yang sekarang yang kecil. Dia itu bentuknya gede. Soalnya pada industri film, jadi kayak industri film kayak beda gak sih sama yang sekarang. Nah seiring meningkatnya kebutuhan pengguna dalam penyimpanan format data, CD ini atau compact disc ini dia ini mengalami ada beberapa perkembangan yang karena kan semakin naiknya zaman kayak harus ada perkembangan. Nah selain di CD ini bisa nyimpen video, di sini juga bisa nyimpen audio atau kayak musik mungkin, lagu, terus apa lagi ya, teks, gambar, terus beberapa hal-hal yang mungkin data juga masih bisa disimpan di CD kali ya. Jadi kayak nggak cuma film, nggak cuma video, jadi kayak udah beragam, udah banyak yang bisa disimpan dalam compact disc ini. Pada CD ini sendiri, dia ini kapasitasnya itu udah beda ya sama yang floppy disk tadi. Di CD ini dia sekitar 680 MB. Kalau perbedaan sih mungkin ya, kalau floppy disk ini kan cuma bisa nyimpen data-data ya. Kalau misalnya di sini udah bisa nyimpen video, udah bisa nyimpen foto, udah bisa nyimpen audio. Jadi kayak udah lebih beragam dan yang dipastikan penyimpanan kapasitasnya juga udah lebih besar daripada sebelumnya. Selain CD juga di sini tuh udah ada beberapa jenis yang muncul, kayak ada DVD D9, D18 sama Blu-ray. Nah, kalian pernah dengar gak sih kayak DVD D9, D18 sama Blu-ray itu kayak apa aja? Jenis-jenis ini tuh bahkan digunain juga sama industri game. Kayak kalau misal kalian pernah dengar PS, kalian pasti punya PS, kayak pernah main PS. Di situ tuh PS kan pakai CD ya, kayak penyimpanan data gamenya kan pakai CD. Nah, di situ CD juga digunain buat nyimpen game. Sebagai catatan aja nih, CD itu awalnya itu memiliki nama CD-ROM, di mana ROM-nya itu adalah singkatan read only memory. Jadi dia cuma bisa disimpan dan diakses, nggak bisa ditimpa ataupun dihapus. Jadi dalam CD itu udah nggak bisa diapa-apain, cuma kalian bisa lihat aja gitu. So itu dulu pembahasan kita soal data storage dan penyimpanan yang udah kita pernah lewatin. Sekarang jangan lupa buat kalian like, subscribe, komen, dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian ya guys. Jangan lupa juga kita itu akan ngebuka membership sama akan ngadain giveaway nih. Jadi jangan ketinggalan sama informasi selanjutnya di YouTube kami.